TNI pun 5 Oktober nanti ini juga berulang tahun yang ke-80, 10 windu, 8 dekade. Tentunya kita ingin Indonesia ini semakin maju. Ketika kita terlibat dalam konflik, kemudian kita tidak bisa mempertahankan, tentunya ini akan berdampak juga pada ekonomi, pembangunan, dan banyak hal lainnya. Semenjak Pak Prabowo menjabat sebagai Menhan, itu sudah diberikan ruang. Sehingga bukan hanya BUMN, tapi ada BUMS juga yang lokal, yang bisa berkontribusi. Harapannya ini saling mengisi. Karena ketika ada satu monopoli, tentunya inovasi itu ya tidak akan muncul secara optimal. Mungkin masyarakat kan tidak memahami secara utuh. Jadi begitu melihat ada pelibatan militer, wah ini tentara ngapain, mau kembali lagi ini. Padahal nggak begitu, sekarang mekanismenya sudah berbeda. Halo sahabat Kompas, kembali di Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo. Dan saya Arya Dwiangga. Dan walaupun namanya Gercep, kita tidak bahas politik, ya Sare ya. Kita bahas soal pertahanan. Nah, beberapa hari lagi kita akan ada memasuki hari ulang tahun TNI. Dan berbicara soal TNI, ya kita tidak lepas dengan alat utama sistem pertahanan, alutsista. Dan ya beberapa minggu terakhir gitu kan banyak pemberitaan ya Mas Arya ya. Soal pengadaan terkait dengan alutsista itu. Nah, kita sudah ada di mana ini Mas Arya? Kita sudah ada di Kementerian Pertahanan. Kita biasa aja di kantor. Nah, ini kita sudah mengakuisisi ya Mas Arya. Betul, mengakuisisi Kementerian Pertahanan. Nah, dan kita sudah kehadiran tamu spesial Pak Frega Wenas. Terima kasih Pak Frega. Masih kau untuk waktunya. Nah, ini kita banyak hal ya Mas, kita bicara. Banyak hal ini Kementerian Pertahanan menjadi salah satu sorotan publik lah, karena hari-hari ini atau setahun terakhir inilah kita banyak melihat berita-berita mengenai akuisisi alutsista dan bahkan pengadaan mungkin yang Rafale gitu-gitu ya Pak. Dan nah mungkin bagaimana sih Pak, mungkin Bapak sejauh ini untuk pengadaan seperti mungkin pesawat Rafale itu dan lain-lain gitu Pak, sejauh ini sudah seperti apa progresnya gitu Pak? Iya, jadi terima kasih sebelumnya nih Mas Niko, Mas Arya sudah mengundang saya untuk pagi ini hadir di podcast ya. Tapi tadi apa, gerak cepat politik, cerita politik nanti. Gerak cerita politik. Sebenarnya karena ini bukan bau politik, jadi P-nya nanti gerak cerita pertahanan ya. Pertahanan ya, oke. Aman. Sebelumnya disclaimer dulu. Iya betul. Jangan sampai nanti kita dikirain berpolitik. Nggak boleh ya Pak. Karena nggak boleh ditarik-tarik. Ya. Setuju. Jadi terkait tadi dengan pertanyaannya Mas Niko tadi ya, memang menarik ya. Ketika kita bicara pertahanan itu memang kan berbeda dengan ketika pengadaan barang-barang di kementerian lembaga lain. Contoh kayak misalnya kita mau beli mobil biasa itu. Ya paling nunggunya kan kalau ada di showroom bisa langsung dibawa pulang atau nunggu berapa bulan. Tapi ketika kita bicara alutsista itu produksinya bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, sehingga ketika mengadakan alutsista baru, perencanaannya itu jangka panjang. Dan sebelum kontrak itu diberlakukan, ada pengkajian, ada studi banding, dan ada proses juga negosiasi melalui diplomasi pertahanan. Jadi ini memang yang harus dipahami oleh publik ketika melihat belanja alutsista. Misalnya tahun ini tadi Mas Arya nyampaikan ada beberapa alutsista yang diterima, termasuk KRI Brawijaya yang kemarin baru tiba juga. Kita akuisisi dari Italia ya, kita beli dari Italia. Ini prosesnya panjang. Jadi kontrak efektifnya itu bukan tahun ini berlaku, kemudian barang itu langsung datang. Tapi sudah dari beberapa tahun lalu, di mana Presiden Prabowo pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, melakukan penjajakan diplomasi pertahanan dengan mitra-mitra strategis, sehingga kita bisa meyakinkan dan kita bisa membeli. Karena ketika kita bicara beli alutsista, itu tidak serta-merta akan bisa langsung dijual. Karena beberapa negara kan mereka akan melihat ini masuk negara sekutu kita atau bukan, ini negara mitra strategis. Ya, banyak pertimbangan dan tentunya prosesnya bukan hanya sekedar ada uang bisa langsung beli, tidak. Nah, kita bersyukur memang Rafale ini kan salah satu pesawat tempur generasi 4,5 ya, yang memang punya
beberapa fitur modern dan banyak negara juga sudah mulai mau menggunakan. Kalau di Asia ini kan selain Indonesia ada India yang sebelumnya sudah. India udah. Nah, tentunya ini untuk memperkuat armada kita karena kita bicara konsep bagaimana membangun postur kekuatan, modernisasi pertahanan. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan konflik yang dibilang dulu konflik antar negara itu tidak mungkin terjadi. Tapi 2020 mungkin Mas Arya sama Mas Niko ingat kan Armenia, Azerbaijan. Walaupun waktu itu skalanya memang belum terlalu besar. Jadi menggunakan senjata meriam, drone sudah mulai digunakan. Nah, 2022 Rusia Ukraina itu lebih masif lagi dan bahkan sampai bagaimana perenggutan wilayah, perebutan wilayah, teritori, kedaulatan negara di situ ya mau tidak mau terenggut dan bahkan sampai saat ini pun masih berjuang ya. Dan beberapa konflik terakhir juga kita lihat ada India Pakistan, bahkan negara tetangga kita di Asia Tenggara ini kan Thailand, Kamboja. Nah, yang menarik sebenarnya ada salah satu fenomena itu Israel dengan Iran. Kenapa saya bilang menarik? Karena ketika bicara konflik, biasanya itu antar negara yang bertetangga, punya perbatasan. Nah, ini Israel dengan Iran itu bisa dilihat ada beberapa negara tengahnya, tapi mereka saling tembak-tembakan. Nah, mau tidak mau kita pun juga harus membangun mengantisipasi. Kita harus punya kemampuan baik untuk mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah kita dan keselamatan bangsa. Walaupun kita mungkin tidak terlibat di dalam konflik. Kan kemarin ada beberapa negara di Timur Tengah yang dilalui itu sama dia langsung dinetralisir, dirontokkan. Karena bisa menjadi potensi juga nanti dianggap terlibat memihak salah satu, sehingga ketika ada ancaman juga ya mau tidak mau pertahanan mereka harus diperkuat. Nah, Indonesia juga punya filosofi yang sama. Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menhan Syafri Samsudin ini memahami. Makanya kebijakan saat ini kita adalah melanjutkan dan mengembangkan. Pada saat Pak Menhan Prabowo itu sudah melakukan pengkajian dan juga proses kontrak dengan beberapa negara, termasuk salah satunya yang disampaikan tadi Mas Niko ya, Rafale. Kemudian juga ada beberapa pesawat seperti kemarin juga baru MOU untuk yang akan generasinya malah lebih maju ya, generasi 5 itu. Nah, ini tentunya untuk memperkuat kemampuan kita untuk menjaga tadi yang saya sampaikan sesuai amanah konstitusi kan, ketika bicara pertahanan adalah kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, namun memang kita memahami bahwa kita bukan hanya dari Kementerian Pertahanan ataupun mungkin TNI, nah, kita juga butuh support dari masyarakat ya. Nah, seringkali pemahaman masyarakat ini kepada pertahanan dianggap sebagai sebuah birokrasi yang sama dengan kementerian lembaga lain. Nah, ketika misalnya secara administratif ya kita bicara kementerian lembaga, kementerian A, B, C, D, itu ada hal-hal administratif harus masuk kerja jam 7, kemudian pulang jam 3 atau jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, di Kementerian Pertahanan secara administratif juga sama, ada waktu kerja. Tetapi ketika kita bicara konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, karena ujungnya adalah kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, nah ini kita nggak bisa hanya dengan jam-jam kerja itu. Karena serangan bisa kapanpun ya, Pak? Bisa kapanpun dan harus dijaga 24 jam. Oke, betul-betul. Sehingga oleh karena itu kita butuh juga alutsista modern, dan tentunya memang ini bagian dari proses modernisasi. Mungkin Mas Niko juga kalau baca juga Mas Arya, tahun 91 sampai dengan 2005 kan kita sempat diembargo ya. Ketika kita punya anggaran pertahanan, punya uang, tapi kita nggak bisa membeli. Karena yang mengembargo kita bukan hanya Amerika, ada Inggris, ada Uni Eropa. Nah, makanya waktu itu akhirnya kebijakan pemerintah pada era itu melakukan diversifikasi pengadaan alutsista. Kita ada ke Rusia, kemudian beberapa negara lain. Karena bicara kedaulatan itu adalah hal yang fundamental. Untuk negara itu bisa tetap eksis, bisa tetap berdiri, mau tidak mau kedaulatannya harus dijaga dengan baik. Nah, memang ini intangible. Seringkali masyarakat melihat, wah ini ngapain, nggak ada gunanya nih. Tapi ketika kita lihat sekarang di Ukraina, di Timur Tengah, beberapa negara yang kedaulatannya direnggut, wilayah diokupasi negara lain, kita nggak bisa duduk seperti sekarang nih ngobrol-ngobrol di podcast. Dia malah mungkin belum tahu ya hari ini dia bisa survive apa enggak, besok bisa survive atau enggak, makan atau enggak. Nah, kita kan nggak ingin seperti itu. Indonesia sudah merdeka dari
tahun 1945, tahun ini 80 tahun, dan TNI pun 5 Oktober nanti ini juga berulang tahun yang ke-80, 10 windu, 8 dekade. Tentunya kita ingin Indonesia ini semakin maju. Ketika kita terlibat dalam konflik, kemudian kita tidak bisa mempertahankan, tentunya ini akan berdampak juga pada ekonomi, pembangunan, dan banyak hal lainnya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan terkait dengan pengadaan alutsista, ya itu adalah upaya kita untuk melakukan modernisasi, itu ya, dan dalam pengadaan-pengadaan itu memang kan kita melakukan juga diplomasi pertahanan ya. Sekaligus itu Diplomasi pertahanan, bagaimana nantinya ada teknologi atau sebagian model-model kerjasama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional kita juga. Nah, kan Mas Arya waktu itu juga melihat sendiri ya eksplorasi industri pertahanan kita. Jadi memang harus ada optimisme, harus ada kepercayaan diri untuk mulai membangun. Nah, soalnya bicara industri pertahanan, sekarang dengan konflik yang ada, kondisi geopolitik global, nah negara-negara yang tadinya bisa dibilang kebijakannya pasifis, Eropa, Asia, itu anggaran pertahanan sekarang ditingkatkan. Memang 2,5 sampai 5%, karena titik-titik konflik ini kan mulai kembali lagi ya. Contoh kayak di Eropa misalnya Jerman itu juga meningkatkan anggaran pertahanan. Kalau di Asia Jepang, bahkan strateginya yang tadinya dia lebih pasifis, sekarang dia beberapa literatur dan kalau dibaca langsung dokumen strategisnya kan sekarang kan lebih keluar ya. Dan anggarannya memang signifikan peningkatannya. Nah, karena tahu tantangan-tantangan tadi. Iya, yang lebih menantang lagi, ketika mereka menaikkan anggaran, mereka itu otomatis juga spending untuk pengadaan alutsistanya. Nah, sehingga dampaknya adalah ketika negara-negara produsen, negara-negara besar ini yang tadinya memproduksi misalnya dalam 1 tahun ada 100 tank atau kapal perang, yang tadinya setengahnya dia bisa lempar ke market global, regional, mau tidak mau karena mereka butuh, ya mereka hanya lemparnya jumlahnya dikurangi, bisa 25, 20 atau 30. Selebihnya dipakai dalam negeri untuk menjamin tadi kedaulatan mereka, keutuhan wilayah mereka. Nah, sehingga ketika kita terlalu bergantung kepada negara-negara luar, ini kita juga ada kerentanan sebenarnya. Makanya visinya Presiden Prabowo yang memang dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pak Safri adalah bagaimana menguatkan industri pertahanan nasional. Nah, dalam konteks strategis kita memang nggak bisa hanya dalam arti kita di sisi kita sendiri kita bangun, karena kan teknologi-teknologi itu milik negara-negara maju yang mereka yang memang sudah punya riset lebih dulu. Nah, sehingga kolaborasi tadi dengan adanya procurement, ada skema-skema yang dijajaki. Kalau memang misalnya kita belum bisa produksi sendiri, ya mau tidak mau kita memang beli alutsista itu. Tapi dalam proses pembelian itu kita juga melakukan diplomasi sehingga nantinya ada yang kita dapat benefit, transfer of teknologi, transfer of knowledge, kemudian juga ada joint production. Walaupun skalanya berbeda ya. Nah, tapi beberapa alutsista sekarang kan sudah kita produksi sendiri, contohnya seperti kapal cepat itu, kemudian juga ada beberapa alutsista yang pesawat yang memang sudah kerjasama. Jet tempur J10 dari Cina itu memang kalau yang J10 saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita ingin membangun pertahanan, maunya kan yang terbaik. Nah, kita melihat apa nih yang ibaratnya kayak mau beli mobil lah. Mobil yang paling cocok dengan tipe kita, dari kenyamanan, kecepatan, kemudian fitur-fiturnya, terus juga dari harganya. Nah, itu kita ya kayak window shopping lah. Nah, tentunya kita terus mengkaji mana yang memang tepat dengan kondisi kita, apalagi memang kan sebagai negara kepulauan, wilayahnya kan luas ya. Kalau dilihat kan kita punya 17.000 pulau dan bahkan sebaran wilayah maritim ini sangat luas, sehingga untuk kemampuan tadi dari matra laut, matra udara untuk bisa pengawasan wilayah itu juga dibutuhkan. Sehingga memang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yang memang kelanjutan dari pada saat Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang kontrak-kontrak itu sudah tanda tangani, berlaku. Nah, sekarang mulai tiba ini alutsistanya. Dan bahkan dari dalam negeri sendiri kan mungkin masih ingat ya, bulan Februari kalau nggak salah
Maung, Mau ada berapa ribu itu yang didistribusikan kepada TNI, itu kontraknya sendiri dari 2022. Kemudian beberapa waktu lalu nih ada di publikasi rame yang masalah pesawat T-50 ya. 50. Nah, itu juga kontraknya efektifnya dari Agustus 2022. Jadi memang butuh Waktu proses yang panjang. panjang. Iya, iya. Nah, ini yang harus dipahami memang. Iya, iya. Ketika dia alutsistanya lebih kompleks, waktunya lebih panjang lagi. Bisa 8, 10 tahun. Dan bahkan kalau kita tahu kan proyek pesawat F-35 itu lebih lama lagi ya. Tahun kemarin itu 2-3 minggu lalu tuh di medsos banyak tersebar gambar ini apa Rafale dengan tail number 301 atau berapa gitu dan ada bendera Indonesia gitu. Konon kabarnya ini bisa akan dikirim mulai tahun depan. Betul nggak sih, Pak? Iya, memang kita kan bagian dari kontrak itu sudah saya sampaikan tadi, sudah dari beberapa tahun lalu. Dan sekarang kan proses kemarin kan uji coba di sana ya. Dicoba. Oh, itu Iya, bagian dari uji ya, coba uji itu coba ya. dan harapannya di awal tahun 2026 itu sudah ada beberapa unit yang memang kita terima dan ini merupakan upaya percepatan sebenarnya ya, kan tidak mungkin langsung datang keluar ya, memang Bertahap. produksinya tadi saya bilang kan, ketika kita belinya ada di urutan keberapa itu juga nambah lagi production line tambah dengan waiting line-nya itu sehingga akan lebih lama. Nah, tapi dengan kepiawaian Pak Prabowo ya, dari beliau menjabat sebagai Menhan sampai dengan Presiden, diplomasi beliau, kemudian Pak Menhan juga diplomasi pertahanan, ini juga membantu kita untuk mengakselerasi proses modernisasi. Nah, masih ingat mungkin bulan apa ya, Juli ya. Nah, Juli kita mengirimkan kontingen Patriot Indonesia yang dari TNI, kemudian dari Taruna juga. Ada sebagian Taruna dari kepolisian. Waktu itu kita hadir di Bastille dan menjadi pasukan yang paling depan pada saat defilenya. Ini sebenarnya bentuk diplomasi. Iya. Dan memang merupakan, saya juga waktu itu hadir. Itu delegasi terbesar memang, dan memang bangga juga bisa berada di Paris ya, ibu kota salah satu negara. Kalau di PBB kan negara besar yang punya hak veto P5. Itu bentuk diplomasi, Pak ya. Iya, itu bentuk diplomasi karena sebelumnya ada juga yang di India, Hari Nasional India kita juga ngirimkan. Ya, jadi memang ini diplomasi pertahanan gaya baru ya. Gaya baru yang memang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak Menhan Syafri Samsudin selaku Menhan, ini membantu untuk menerjemahkan supaya yang divisikan itu bisa terrealisasi. Dan bahkan sudah ada undangan juga dari beberapa negara untuk kita mengirimkan. Ya memang kalau dilihat, tadi saya bilang, bicara pertahanan itu cenderung dilihat intangible, tidak langsung kelihatan. Tapi dengan ada diplomasi ini, dia memudahkan dalam proses negosiasi, dalam proses tadi kita misalnya mau membeli alutsista yang tadinya teknologinya yang bisa dibuat di Indonesia hanya misalnya hanya 20%, tapi dengan ada diplomasi tadi, ada keyakinan, akhirnya oh ya deh 30% atau 40%. Ya, membawa faedah juga. Karena ketika dikerjakan di Indonesia, ini kan menciptakan lapangan pekerjaan juga. Ada demand juga nantinya. Dan itu sudah dilakukan beberapa alutsista, seperti contohnya medium tank kita, Harimau itu dengan Turki juga. Ke depan sih kita berharap lebih banyak lagi. Namun memang skalanya ya tidak bisa disamakan. Semua negara harus sama 50%, 40%, 30%. Nah, ini tergantung dengan bagaimana kita menyelaraskan kepentingan strategis kita dengan negara itu. Menarik tadi sih kalau Mas Arya bilang yang Rafale gitu ya Pak. Kan yang belakangan yang rencana kapal induk yang Italia itu juga ya Pak. Giuseppe Garibaldi. Nah itu dikabarkan kan Bappenas bahkan sudah menyetujui kontrak menyetujui pinjaman sampai 450. Nah, walaupun tadi Bapak sebenarnya menarik bahwa ini proses yang panjang, terus juga mungkin publik perlu dilihat memang ini anggaran besar tapi untuk kepentingan yang mungkin juga lebih besar. Nah itu benar nggak Pak soal rencana mengakuisisi kapal induk? Sebelumnya perlu saya klarifikasi ya, memang yang disetujui Bappenas ya mengenai anggaran itu, tapi itu bukan untuk membeli. Jadi itu adalah alutsista yang memang dihibahkan, yang masih bisa digunakan, dihibahkan oleh Angkatan Laut Italia. Kemudian kita harus upgrade sistemnya supaya
bisa compatible, kemudian juga ketika dioperasionalkan di Indonesia itu bisa secara optimal diberdayakan. Memang kan kita melihat, tadi saya sampaikan, negara kita kan negara kepulauan nih. Wah, itu. Nah, terus kita juga ada ring of fire beberapa yang melintas. Kalau dilihat salah satu potensi ancamannya kan bencana alam, kemudian juga kita ingat waktu 2004 itu tsunami, kemudian tahun berapa tuh yang di Lombok. Ya. Iya. Butuh mobilisasi secara cepat. Nah, dengan adanya kapal ini, yang memang kalau proyeksi kita adalah untuk helikopter nantinya, itu akan sangat membantu. Karena waktu tsunami kan ketika semuanya tidak bisa punya akses, ya dari laut. Mau tidak mau, mereka terbang dari kapal induk, membantu. Waktu itu ada open sky policy oleh pemerintah, supaya bantuan-bantuan itu bisa membantu. Karena memang ya porak-poranda ya, korbannya juga sangat banyak waktu itu tsunami Aceh 250.000 lebih, bahkan mungkin yang tidak teridentifikasi bisa lebih sampai ratusan ribu di situ. Nah, kapal induk ini memang sedang dalam proses kita pendalaman dan pengkajian, karena bicara kapal induk kan operasionalnya kan tidak sederhana. Ketika kita bicara kapal induk harus ada escort kapal-kapal lain, kapal pendamping permukaan, kemudian bawah permukaan, sehingga harus dikaji nanti terus bagaimana operasionalisasinya, karena jangan sampai ketika kita memaksakan dalam arti terlalu cepat, ada aspek-aspek strategis yang terabaikan. Jadi ketika kita tadi mau mengupgrade, kita pun juga harus melihat mana yang kira-kira kontekstual, mana fiturnya yang memang harus dioptimalkan, karena bicara kapal induk kan ini ibaratnya kan yang paling kompleks, platform yang paling kompleks dibandingkan kapal penyapu ranjau, fregat. Nah, dari dimensinya saja sudah besar. Kemudian dia mengangkut platform-platform lain, platform udara, dan sistem komando pengendaliannya itu juga kompleks. Belum lagi sistem sensoringnya. Iya, betul. Ya, jadi tujuannya sih sebenarnya itu, kita melihat kondisi negara kita secara geografis, kemudian potensi-potensi ancaman yang ada dalam konteks operasi militer selain perang, ini kan sangat efektif. Dan memang sudah pernah kita alami ketika adanya terputus mobilisasi susah, komunikasi susah, logistik susah, ya mau tidak mau ada perangkat kapal induk, ya, yang dari laut. Ya, jadi jangan dilihat, wah ini Indonesia sebagai negara yang agresif, tidak. Kita defensif aktif tetap, itu adalah kebijakan pertahanan kita, defensif aktif. Namun ketika terganggu, ya kita siap menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, dalam konteks ini kita juga paham kan, apalagi dengan ada revisi Undang-Undang 3 2025 kemarin, yang revisi Undang-Undang TNI itu, kan ditegaskan kembali bahwa ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, ini kan bagian dari keselamatan bangsa sebenarnya. Ketika ada bencana, ada masalah-masalah di lapangan yang membutuhkan mobilisasi bisa dengan cepat, dan bahkan dalam konteks diplomasi sendiri bisa mengangkut pasukan ketika mungkin latihan bersama, ini juga bisa diadakan kegiatan bersama dengan pasukan lain berkunjung, yang mana sudah dilakukan juga oleh angkatan laut negara lain. Pak Frega, tadi Bapak menyebut mengenai embargo dan diversifikasi. Kalau kita melihat alutsista kita, misalkan kayak jet tempur itu kan kita punya banyak pesawat dari berbagai negara. Tucano Brasil, kemudian F-16 Amerika, Sukhoi Rusia, dan sekarang akan datang Rafale begitu. Pertanyaan saya ada dua sih Pak. Ini kan kemudian ada isu juga, atau mungkin tidak hanya isu, tapi memang ada penjajakan begitu Pak, terkait dengan jetkan dari Turki. Kemudian juga kemarin sempat ada isu mengenai penjajakan untuk J-10 Cina begitu Pak. Nah, ini diversifikasi yang semacam apa sih Pak yang mau diraih? Yang kedua adalah soal interoperabilitasnya gitu Pak. Ini kan bahasa masing-masingnya kan berbeda Pak ya. Bahkan konon katanya jet barat dengan jet timur itu kalau melihat jet lain tuh, itu udah lawan, itu musuh gitu. Gimana Pak nanti mengatasinya? Jadi menarik terkait tadi yang Mas Arya bilang diversifikasi ya. Jadi memang sejarah mengatakan diversifikasi itu adalah salah satu solusi strategis waktu itu, supaya kita bisa terus menjaga kedaulatan kita kan. Nah, terkait diversifikasi ini memang akhirnya kita juga berasumsi apabila nanti ke depan ada negara-negara yang memberlakukan kebijakan serupa, embargo, kita tidak ingin terjebak. Makanya kita juga mengakselerasi bagaimana membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Nah, salah satunya adalah
kita meraih mitra-mitra strategis. Ya, tidak semua negara, tadi saya sampaikan, tidak semua negara mau berbagi teknologinya. Sehingga kita melakukan pendekatan-pendekatan dari negara besar, kemudian negara menengah, sampai negara-negara yang memang sudah punya reputasi lah untuk industri pertahanannya mereka. Nah, tujuannya sebenarnya adalah supaya kita bisa mendapat fondasi untuk bisa mulai sebagai stepping stone kita untuk mulai mengembangkan lebih jauh dan bahkan harapannya bisa full mandiri 100%. Nah, yang perlu dipahami adalah seringkali memang kalau dari kacamata literatur negara-negara barat, mereka maunya semuanya platformnya sama ya. Karena lebih mudah untuk mereka ya. Tapi ada juga negara-negara yang memang dipaksa oleh keadaan, oleh embargo juga. Contoh kayak misalnya Pakistan itu juga platformnya dia kemana-mana, ya. beragam sekali, diversifikasinya sangat tinggi. Tapi dia menggunakan engineer lokalnya, bagaimana untuk memodifikasi sehingga bisa interoperability-nya dijaga. Dan bahkan kalau lihat kemarin konflik yang terjadi antara Pakistan dengan India, itu sebenarnya keberhasilan mereka bagaimana mengintegrasikan platform yang beragam itu supaya bisa terintegrasi, sensoringnya bisa optimal, kemudian bisa terintegrasi juga untuk meng-counter ancaman yang ada sehingga efektif dan tepat sasaran itu. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya diversifikasi itu memang ada tantangan tersendiri ketika bicara maintenance. Tapi kan ketika kita beli yang beragam ini jangka panjangnya visinya adalah membangun kemandirian industri pertahanan kita. Sehingga kita menyiapkan SDM-nya baik untuk yang mengawaki maupun yang memelihara. Ada MRO di situ. Maintenance, repair dengan overhaul itu bagian juga dari proses pengadaan. Nah, ketika kita belum bisa misalnya produksi, paling tidak MRO-nya bisa kita tangani sendiri. Nah, itu juga melibatkan dari engineer lokal, tentunya memang dengan asistensi dari luar. Sebagai contoh, misalnya beberapa kemarin yang Turki itu ya kita kirimkan ke sana. Kemudian yang prototip Korea kita juga kirimkan ke sana. Termasuk juga yang dalam waktu dekat kan kapal selam ya dengan Perancis itu juga ada yang sudah kita kirimkan. Mudah-mudahan sih ini akan membuka jalan dan butuh support sebenarnya. Karena ketika bangsa itu akan maju, pastinya bangsa-bangsa lain ada juga yang tidak senang, apalagi di kawasan kan. Nah, bukan tidak mungkin ada hembusan-hembusan yang membuat akhirnya goyah, akhirnya rencana strategis yang sudah divisikan oleh Presiden Prabowo untuk bisa kita maju di industri pertahanan sehingga pertahanan kita lebih kuat, akhirnya nanti bisa gembos. Makanya ini harus dijaga ya. Jadi tidak ada niatan dalam arti ketika mengadakan alutsista untuk dalam arti penyelewengan, tidak ada. Kita memang punya rencana strategis untuk memperkuat postur pertahanan kita, melakukan modernisasi, makanya kita kaji yang terbaik. Tadi ditanya, mau beli pesawat ini apa enggak Pak? Ya kita terus mengkaji mana yang terbaik dan tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Karena bicara pembelian alutsista, akuisisi itu kan bukan hanya kita mengkaji dari speknya, kapabilitasnya, kemudian dengan ancaman yang ada, tapi harus melihat juga dengan kemampuan anggaran. Apalagi kan proses pemerintah kan bukan hanya pertahanan, pendidikan, kesehatan itu menjadi hal yang lebih fundamental, prioritas. Namun kita juga tidak bisa melupakan, karena tanpa pertahanan yang kuat, tanpa kedaulatan, wilayah kita tidak utuh, keselamatan bangsa kita tidak ada yang menjamin, tidak akan mungkin anggaran kita punya banyak itu bisa disalurkan juga untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi ini hal yang fundamental, yang mendasar sebenarnya. Tapi saya berharap sih masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Justru ini sebenarnya sebagai sebuah breakthrough ya. Karena kan sebenarnya rancangan untuk industri pertahanan sendiri sudah dari 2012 ya. Nah, proses ini sudah mulai, sekarang kita lihat sudah mulai banyak platform yang memang diproduksi baik secara gabungan bersama, kemudian skalanya juga variatif, hingga yang memang sudah bisa kita produksi sendiri di PT PAL, kemudian di PT DI, PT Pindad. Nah, ini sebuah progres, dan kita pun juga bukan berarti semuanya bergantung keluar. Kita
juga mengembangkan yang di dalam ya, Pak. Ada industri-industri pertahanan yang berkolaborasi, apalagi sekarang kan sudah ada swasta yang lokal ya. Mereka juga melakukan riset-riset, berkolaborasi, dibentuk ekosistem yang sehat. Semenjak Pak Prabowo menjabat sebagai Menan, itu sudah diberikan ruang. Sehingga bukan hanya BUMN, tapi ada BUMS juga yang lokal, yang bisa berkontribusi. Harapannya ini saling mengisi. Karena ketika ada satu monopoli, tentunya inovasi itu ya tidak akan muncul secara optimal. Tapi ketika ada pemain yang lain di ekosistem itu akan menciptakan kompetisi yang sehat. Bagaimana berkompetisi untuk menciptakan inovasi, gagasan dengan kemajuan teknologi. Nah, sehingga yang kita lihat di film-film misalnya, di film Hollywood, di televisi atau di internet, ya yakinlah Indonesia nanti juga akan ke sana arahnya. Pak, dulu kita kan punya MEF ya Pak ya, Iya. yang berakhir 2024. Kemudian kita juga mendengar ada konsep Trisula, Perisai Trisula Nusantara begitu. Nah, dalam kaitan itu pembelian ini, akuisisi ini apa namanya, sampai bagaimana gitu Pak, dalam apa hubungannya dengan perisai tadi Pak, konsep perisai Trisula Nusantara. Jadi kalau minimum essential force itu kan sebenarnya sudah berakhir kemarin tahun lalu, sudah ditinggalkan ya. Sekarang fokusnya adalah kepada kekuatan pokok. Namun dari konteks strategi perisai Trisula Nusantara itu kita lebih komprehensif melihat bukan hanya melengkapinya, tapi dalam mapping untuk penggunaannya. Jadi pengintegrasiannya. Kalau ketika minimum essential force itu kita melengkapi dari sisi kuantitas, melengkapi alutsista ini, kapal harus kita tambah lagi berapa persen lagi, kemudian pesawat, kemudian tank dan sebagainya. Nah, strategi perisai Trisula Nusantara ini lebih integratif. Jadi bukan hanya membangun komponen angkatan darat, laut dan udara, tapi bagaimana tadi Mas Niko mention kan, interoperabilitas. Itu sudah integrasi di situ. Sehingga ketika kita melihat pengadaan misalnya angkatan darat, laut dan udara, contoh yang paling sederhana ya, misalnya radar. Nah, ketika angkatan udara membeli radar, titik-titik mana yang memang ditempatkan radar angkatan udara, tapi ketika ada yang kosong, itu mungkin sudah tertutupi dengan radar yang ada di kapal. Sehingga tidak perlu kita adakan radar angkatan udara. Jadi ini saling diintegrasikan. Demikian juga dengan radar yang dimiliki oleh angkatan darat, misalnya sistem sensoringnya, sehingga tidak semuanya itu membeli alutsista yang sama untuk melengkapi sistem sensoring masing-masing. Nah, sekarang dengan ada integrasi tadi, kita bicaranya kan namanya juga Nusantara. Jadi melihat Indonesia secara keseluruhan dari aspek dari angkatan daratnya, laut dan udara, dan kita juga berupaya untuk menyikapi evolusi ancaman yang kita hadapi saat ini ya. Kalau bicara tentang perang modern saat ini, pertempuran modern, itu bukan hanya seperti perang dunia kedua yang mengandalkan hanya angkatan darat, laut dan udara ya. Nah, sekarang kan ada namanya konsep multi-domain operations, multi-domain battle. Jadi kita bukan hanya bicara di darat, sekarang bukan hanya bicara laut, lihatnya lebih luas, maritim, kemudian udara, dan bahkan ada cyber dan ruang angkasa. Nah, beberapa negara mereka sudah bahkan membentuk matra tersendiri. Di Amerika ada Space Force, kalau tidak salah literatur juga saya baca, Rusia dengan Tiongkok juga dia menyiapkan pasukan ruang angkasanya. Terus dalam konteks cyber, nggak usah jauh-jauh, negara tetangga kita Singapura Digital and Intelligence Service itu sebenarnya matra cyber, mereka fokus ke sana. Nah, memang saat ini kita belum berorientasi untuk membentuk matra-matra baru, tapi dari yang sudah ada kita lengkapi kemampuannya dengan strategi perisai Trisula Nusantara itu. Fungsi dan kemampuan itu kita lengkapi di angkatan darat, laut dan udara. Masing-masing itu ya, Pak? Iya, ada Sat Cyber TNI, kemudian Sat Cyber yang ada di angkatan darat itu Pusan Siber, di angkatan laut pun juga sama, angkatan udara, termasuk dengan ruang angkasa. Saat ini angkatan udara sudah mulai menjajaki, karena bicara ruang angkasa memang kan agak sedikit berbeda. Ruang angkasa itu kalau sesuai dengan Traktat Ruang Angkasa Space Treaty itu sebenarnya bukan wilayah kedaulatan dia, tapi wilayah yang bisa digunakan untuk kepentingan damai. Jadi semuanya kan bisa menggunakan orbit ruang angkasa ini. Nah, sebagai contoh Jepang tahun 2020 mereka membentuk Space Operation Squadron (SOS) di bawah angkatan udaranya.
tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa, kalau Puing-puing pecah itu. puing-puing itu space debris ya. Jadi ketika ada satelit rusak, kemudian pecah, ini kan mengganggu orbit satelit yang lain, sehingga itu dibersihkan. Nah, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi kan semuanya bergantung sama satelit, internet kan sama satelit. Nah, harapannya kita mengintegrasikan, jadi bukan hanya sekedar pemenuhan dalam konteks kuantitas dan kualitas, tapi terintegrasi dalam sebuah strategi yang komprehensif. Ya, misalnya ada ALKI 1, 2, dan 3. Kemudian ketika ancaman darat yang kita hadapi, perbatasan darat yang kita miliki, atau dari ruang udara, nah, sehingga upaya untuk menjaga kedaulatan ini bisa lebih optimal. Lebih optimal, Iya, lebih komprehensif di lebih setiap komprehensif. ininya ya. Memang kalau ketika bicara minimum essential forces kan orientasinya lebih bagaimana pemenuhan alutsista. Iya. Ini ya. Jadi ini tuh enggak ya Pak, bahkan ke Ini personel ya otomatis ketika kita bicara secara lebih utuh, nah, di situ akan tergambar dengan sendirinya. Oh, kita butuh penguatan di sini. Radar misalnya, oke, radar di sini apakah kita ambil dari angkatan laut yang ada di kapal ditutup atau dari angkatan udara? Nah, itu jadi bisa dilihat ketika ada gap, tidak perlu kita mengadakan alutsista dari semua matra untuk menutup satu gap yang sama. Cukup dari satu matra, nanti karena interoperabilitas tadi, integrasinya, kemudian sistemnya juga, makanya kan kita membeli kemarin beberapa kapal. Brawijaya kemarin adalah fregat yang bisa dibilang paling besar dan paling modern di Asia Tenggara saat ini yang dimiliki. Ini sebuah kebanggaan juga buat fregat dari Indonesia. Italia itu. Dan Dari Italia. Siliwangi juga Pak ya. Ya. Siliwangi. Oh ya, juga. Prabu Siliwangi ya. Siliwangi juga dan tentunya dengan alutsista yang ada ini kita berharap dengan teknologi modern itu SDM-nya, Tentara Nasional Indonesia, prajuritnya pun juga melek dengan teknologi. Dan bahkan ketika kita latihan atau kita beroperasi bersama, kan ada juga misi-misi di bawah PBB, di mana kita beroperasi dengan satuan-satuan dari negara lain. Nah, kita juga paham, sistem kita juga interoperable dengan mereka. Jangan sampai nanti ketika kita misalnya latihan bersama atau operasi di bawah PBB bersama, untuk komunikasi saja tidak bisa, terus sistemnya tidak interoperable, akhirnya malah menciptakan tantangan tersendiri buat pelaksanaan misi mandat yang kita terima itu. Sebenarnya selain itu yang sempat banyak dikabarkan juga terkait strategi tadi Pak, yang Trisula itu, PRC Trisula itu yang pembentukan 100 batalion teritorial. Nah itu loh Pak, untuk tahun 2025 ya paling nggak. Nah itu bisa dijelaskan sih Pak, ini apa tujuannya dan seperti apa bentuknya nanti gitu. Iya, jadi memang bicara pembangunan tadi, batalion teritorial pembangunan, kalau melihat kan sistem pertahanan kita sampai dengan saat ini adalah sishankam rata. Iya. Jadi di mana kesemestaan itu menjadi salah satu nilai mendasar dan sudah teruji oleh bangsa kita, dan beberapa negara pun juga menerapkan yang sama. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh lah, ketika Ukraina kemarin diinvasi oleh Rusia, itu kesemestaannya muncul. Bagaimana yang tadinya mereka pekerja seni, mereka pegawai pemerintah, angkat senjata untuk melawan tentara-tentara Rusia ya. Jadi semuanya turun di situ. Nah, kesemestaan ini juga kita coba untuk tetap jaga, pelihara. Tentunya ada pembagiannya. Komponen utamanya adalah prajurit TNI aktif, kemudian komponen cadangan, masyarakat sipil yang dilatih, dan secara sukarela mereka ketika ada kondisi darurat mereka siap dimobilisasi menjadi komponen utama nantinya dan komponen mendukung. Dalam membangun sishankam rata ini dalam konteks di darat, nah salah satunya adalah membangun batalion tadi teritorial pembangunan, yang selama ini memang kan fokus konsentrasinya adalah di Jawa ya, Pulau Jawa, semua satu-satuan di Pulau Jawa, sehingga kita juga mau menyeimbangkan. Kalau diingatkan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia waktu itu ketika dikuasai oleh penjajah, akhirnya kan kita pindahkan tuh ke Sumatera. Nah, sama juga konsepnya. Ketika ada hal-hal darurat yang memang mengancam kedaulatan, di mana center of gravity adalah pusat pemerintahan, ibu kota. Ketika ibu kota diokupasi oleh satu negara, mau tidak mau kita harus siap pindah. Gimana gitu ya Pak ya? Dan itu kan terjadi juga
dengan negara-negara yang sekarang berkonflik ya. Itu okupasi itu bukan hal yang tidak mungkin. Yang saya sampaikan tadi dari Armenia, Azerbaijan, konflik antar negara itu malah semakin membuka ya. Nah, sehingga satuan-satuan itu dibangun, proyeksinya di tiap kabupaten ada satu batalion. Walaupun nanti kita juga melihat ketika ada kompleksitas ancaman, tentunya di wilayah-wilayah yang rawan konflik, kalau hanya dengan satu batalion misalnya beresiko, Iya. mungkin akan ada penebalan sehingga menjamin situasi di sana. Dan satuan-satuan ini kan punya yang namanya kompi produksi. Dalam arti secara logistik juga dipikirkan. Ketika saat ini logistiknya itu bersandar ke Pulau Jawa untuk suplai logistik. Nah, satuan-satuan ini dibangun dengan kompi-kompi produksi yang memang punya kemampuan dari konteks pertanian, kemudian perikanan, bahkan ada satuan kesehatan dan konstruksi. Nah, sebenarnya negara-negara lain ada juga yang menerapkan seperti ini, seperti contohnya kayak di Vietnam, mereka punya juga satuan logistik wilayah yang bergabung dengan satuan aktifnya, sehingga logistik-logistik nanti ketika terjadi pertempuran ataupun kondisi darurat, mereka sudah punya istilah kemandirian secara logistik. Makanya ada satuan-satuan produksi tadi di setiap batalion teritorial pembangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketika pemerintah daerah atau pemerintah membutuhkan, mereka bisa menjadi, bisa dibilang salah satu kontributor juga untuk membantu pemerintah. Nah, dengan adanya kemampuan tadi pertanian, perikanan, kesehatan, dan konstruksi, mereka bukan tidak mungkin berkontribusi juga untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya dalam Lebih konteks dekat ya, Pak. pembangunan ya. Dan ini kan memang jati diri sebagai prajurit TNI memang dituntut seperti itu ya. Dan kita memang dari lahirnya identitas kita, kemanunggalan TNI dengan rakyat itu sudah menjadi rohnya TNI yang tidak bisa dipisahkan dari kita memperebutkan kemerdekaan sampai dengan saat ini. Ini memang yang oleh beberapa negara dilihat mungkin sebagai barang aneh atau bahkan ingin dipisahkan. Ya tentunya sebagai sebuah identitas, ibaratnya roh kita kalau dicabut kita akan mati. Nah, tentunya kan itu kita jaga dan kita lestarikan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Mas Niko tadi, batalion teritorial pembangunan, ya jangan dilihat dari konteks ada upaya militerisasi, tidak. Enggak itu ya, Pak ya. Tidak, tapi bagaimana kita mendistribusikan secara merata pembangunan kekuatan, khususnya itu kan bicaranya dari angkatan darat ya. Karena kalau bicara dari angkatan laut dan udara beda lagi. Mereka fokusnya kepada penambahan alutsista, kapal selam, kapal perang, kapal fregat, kemudian kapal cepat, kapal patroli, kemudian pesawatnya, jetnya, pesawat angkut. Bahkan kan dalam waktu dekat mungkin akan ada pesawat angkut juga yang akan tiba ya. Airbus itu. Airbus Ya, 400 yang kemarin sudah diuji coba juga kan di Eropa. Nah, jadi melihatnya itu dari sisi yang objektif sebenarnya. Memang ada mungkin pemerhati ataupun masyarakat sipil yang melihat dengan kacamata, dengan trauma Orde Baru di masa lalu. Ya, yakinlah dengan adanya proses reformasi itu sebenarnya yang dulu dibilang difungsi. Ketika kita bicara difungsi di era Orde Baru, itu adalah rohnya ABRI. Difungsi. Jadi tanpa perintah pun pasti akan dilakukan. Hankam, pertahanan keamanan, dan sosial politik. Tapi ketika reformasi, rekonsiliasi, itu ABRI itu melepaskan. Jadi kalau waktu itu tidak mau melepaskan, tentunya hasilnya akan berbeda. Akan ada mungkin konflik yang belum berakhir sampai saat ini. Tapi ABRI pada saat itu pimpinan militer memutuskan untuk rekonsiliasi menjadi solusi untuk bangsa Indonesia, di fungsi itu ditinggalkan. Nah, sehingga fokus kepada pertahanan. Nah, hanya ketika ada pelibatan dalam ranah misalnya sosial, sipil, itu juga amanah undang-undang. Asalkan ada executive order, perintah dari presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, atau permintaan dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah atau aparat penegak hukum. Nah, ini yang seringkali mungkin masyarakat kan tidak memahami secara utuh. Jadi begitu melihat ada pelibatan militer, wah ini tentara ngapain mau kembali lagi ini. Padahal nggak begitu. Sekarang mekanismenya sudah berbeda. Kita kan tidak punya hak politik. Kita pun juga ikut apa arahan kepala negara, kepala pemerintahan, presiden. Nah, jadi dilihatnya harus lebih objektif dan tidak ada niat kita juga
Karena kan kita memahami TNI itu adalah dari rakyat, kita berjuang untuk rakyat, makanya jati dirinya adalah sebagai prajurit rakyat juga. Jadi sama dengan rakyat sebenarnya, kita pun juga bayar pajak juga. Iya. Ya, jadi tidak ada sama sekali untuk kita mau membuat rakyat sengsara. Karena sumpah kita pun juga, kemudian 8 wajib TNI pun juga salah satunya adalah mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Oke Pak Frega, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Mas Arya ya, kita sudah banyak mendapat pencerahan. Sahabat Kompas, terima kasih sudah menyaksikan kami. Jika sahabat Kompas ingin membaca lebih lanjut mengenai banyak hal situasi-situasi terkini, bisa berlangganan di Harian Kompas dan Kompas ID. Sampai jumpa.